lubang mengerikan yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, seperti lubang bor, itu dibor bercabang dari lubang pusat. Dan yang terdalam, yaitu ada SG3, yang mencapai 12.262 meter. Pada tahun 1989, dan merupakan titik buatan terdalam di bumi. Dan lubang bor tersebut berdiameter sekitar 23 cm. Dalam hal kedalaman vertikal sejati, itu adalah lubang bor terdalam di dunia. Tapi kita akan melihat lubang lainnya yang juga paling besar dan dalam yang ada di bumi. Kimberley Hole, Afrika Selatan. Lubang besar Kimberley berada di Afrika Selatan dan lubang ini mencapai kedalaman 1097 meter. Dan garis tengah lubang ini adalah 463 meter. Lubang ini adalah yang terbesar yang pernah digali manusia di atas bumi ini. Dari tahun 1866 hingga 1914, yang ditutup pemerintah, sebanyak 50.000 penambang telah menggali lubang ini dan menghasilkan lebih dari 3 ton berlian. Jumlah tanah yang terbuang oleh para penambang diperkirakan sekitar 22,5 juta ton. Dan setelah lubang terbentuk cukup dalam dan besar, pertambangan tersebut ditinggalkan karena mempertimbangkan faktor keamanan para penambang. Meski begitu, perusahaan De Beers Brothers melanjutkan penambangan dengan tambang bawah tanah yang ada di sana. Itulah sekilas mengenai Kimberley Hole yang berada di Afrika Selatan. Glory Hole, Monticello Dam, California. Lubang ini merupakan spillway terbesar di dunia. Digunakan apabila air sudah melebihi kapasitas waduk dan harus dikurangi volumenya. Dengan ukuran ini memungkinkan untuk mengkonsumsi 14.400 kubik air setiap detiknya. Dan lokasi lubang ini berada di bendungan Monticello, California, Amerika. Struktur ini juga digunakan di beberapa waduk di dunia dengan kegunaan yang sama, yaitu untuk mengontrol debit air. Namun, Glory Hole di Napa tampaknya menjadi spillway yang paling terkenal karena memberikan tontonan yang cukup menarik. Pada tahun 2017, ketika intensitas hujan cukup tinggi, ratusan orang berkumpul di dekat beton untuk menyaksikan lubang air di tengah danau, dengan suasana bukit dan jurang yang menganga. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019, di mana ribuan orang datang hanya untuk menyaksikan Glory Hole. Di tahun tersebut ada juga peristiwa unik yang terekam kamera, yaitu seekor burung kormoran malang yang tersedot ke dalam lubang. Tetapi, jika manusia yang tersedot, mungkin ini tidak akan pernah terjadi. Hal itu dikarenakan, pertama, menurut mereka, di sekitar waduk diberi tali pembatas dan imbauan untuk tidak berenang ataupun bermain perahu di sekitar sana. Kedua, kebanyakan orang tampaknya bakal bisa melawan pusaran air dengan cara berenang, bahkan di arus yang paling kuat sekalipun. Dan satu-satunya korban manusia yang tersedot di Glory Hole ini terjadi pada tahun 1997, ketika seorang wanita berenang dan mencoba bertahan di tembok di Glory Hole tersebut. Wanita itu bertahan selama 20 menit, tetapi tim penyelamat datang terlambat dan diketahui mayatnya ditemukan beberapa jam kemudian. Pada tahun 1950-an, ketika para insinyur membuat Glory Hole, mereka mengira itu hanya akan berfungsi setiap 50 tahun sekali dalam skenario yang ekstrim. Tetapi karena perubahan iklim, ternyata Glory Hole ini menjadi lebih sering digunakan. Bingham Canyon Mine di Utah. Lubang ini dibuat manusia untuk pertambangan. Pengurukan dimulai pada tahun 1863 dan masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Pada saat ini, ukuran lubang dengan kedalaman 0,75 mil dan lebar 2,5 mil atau sekitar 3 km. Produksi dari tambang mencapai 159,400 ribu ton tembaga dan 139.500 on emas, 7.600 ton molybdenum dan 2,2 juta ons mos perak pada 2021 lalu. Dan studi kelayakan untuk pengembangan bawah tanah tambang Kennecott saat ini sedang berlangsung dan diharapkan selesai pada tahun 2024.
Diketahui, Rio Tinto yang juga sedang melakukan studi prakelayakan untuk memperpanjang penambangan terbuka setelah tahun 2032 di sana, yaitu dengan mendorong kembali tembok utara untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Dan tambang tembaga Kennecott saat ini memiliki tenaga kerja lebih dari 2.000 pekerja di sana. Penambangan ini menggunakan pengeboran putar atau peledak, skop atau truk, dan sistem penghancur dalam lubang, dengan 2 hingga 4 ledakan satu harinya. Ini digunakan untuk menekan biaya. Manajemen menggunakan peralatan pengeboran, pemuatan, dan pengangkutan yang paling hemat biaya serta alat manajemen yang tersedia di sana. Itulah Bingham Canyon Mine di Utah. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Diavik Mine di Kanada. Lubang yang luar biasa ini dapat ditemukan di 300 km timur laut dari Yellowknife di Kanada. Ini adalah tambang yang sangat besar dan daerah yang jauh, sehingga ia bahkan telah memiliki sendiri bandara dengan landasan yang cukup besar untuk menampung sebuah Boeing 737. Hal itu juga terlihat sama ketika air di sekelilingnya membeku. Nah, tambang berlian Diavik ini terletak di pulau seluas 20 km persegi, secara tidak resmi di pulau timur di Lac de Grasse. Diketahui berlian di kimberlite ditambang di sini sejak Januari 2003 lalu, dan konstruksi merupakan tantangan di lokasi terpencil ini dengan musim konstruksi yang singkat, dan tanggul harus diselesaikan saat danau tersebut tidak membeku. Dan yang menariknya adalah lubang tersebut dibangun melebihi dalamnya danau tersebut, sehingga hal ini sangat menarik karena lubang itu digali di tengah-tengah perairan yang sampai sekarang masih ada, dan mereka membangun tanggul itu hanya sekitar 4 bulan, dan tanggul pertama dibuat kedap air pada tahun 2002 dan dipompa sampai kering 3 bulan kemudian. Air yang berlumpur tersebut dibersihkan sebelum dikirim kembali ke danau, dan tanggul yang lebih kecil selesai pada tahun 2006. Tanggul ini memungkinkan penambang yang aman di lubang terbuka di pinggir-pinggir perairan tersebut. Kita akan melihat sesuatu yang berbeda tentang lubang tambang di Diavik ini. Biji intan berada di bawah danau, sehingga lubang dibangun di danau tersebut. Dan untuk melindungi air di Lac de Grasse, tanggul dibangun sebelum menggali lubang. Itulah kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada pada manusia sekarang. Dan kita bisa melihat lubang-lubang tersebut terbentuk dan menganga terbuka di bumi ini. Dan dalamnya bukan hanya sekitar 10 atau 20 meter, tetapi hal tersebut bisa mencapai ratusan meter ke bawah tanah dan mengeruk kekayaan atau hasil tambang dari bumi. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai lubang-lubang yang sangat menarik di bumi ini. Ada yang terbentuk secara alamiah, namun ada juga yang sengaja dikeruk dan dibuat sedemikian rupa. Itu dulu pembahasan kita, semoga bermanfaat. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, maka lupa subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.